Chen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, kami dari Project Based Learning PBL Tugas Mandiri 1 Mata Kuliah Bahasa Indonesia akan membawakan tema Milenial versus Korupsi. Akankah generasi ini lebih bersih? Sedikit background, kami berasal dari Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Kalimalang. Untuk penyusunan artikel ini, terdiri dari Hafizul Kisti sebagai ketua kelompok, saya sendiri Arfian Ferdlaksono sebagai moderator, ada anggota Deanenda Putri dan juga Fasya Diva Putriandi. Oke, kita lanjut sebentar ya. Ya, Milenial versus korupsi. Akankah generasi ini lebih bersih? Indonesia dihantui momok korupsi yang menggerogoti sendi-sendi bangsa. Di tengah-tengah berbagai upaya pemberantasan, muncul pertanyaan, akankah generasi milenial dengan karakteristiknya yang unik dan berbeda dari generasi sebelumnya mampu membawa perubahan dan menjadi generasi yang lebih bersih dari korupsi? berikutnya. Benar sekali. Korupsi bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa kita. Di tengah upaya pemberantasan yang tahan intinya, pertanyaan tentang peran generasi milenial dalam memerangi korupsi menjadi sangatlah penting. Oke, Ya, lanjut. tidak hanya itu, kita memiliki karakteristik unik di generasi milenial saat ini. Generasi milenial lahir antara tahun 1981 dan 1996 yang memiliki karakteristik yang menjanjikan dalam memerangi korupsi. Optimisme, idealisme, dan keakraban dengan teknologi menjadi modal utama saat ini. Optimisme terhadap masa depan dan idealisme untuk membangun bangsa yang lebih baik mendorong mereka untuk menentang ketidakadilan dan korupsi. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi membuka peluang baru untuk melawan praktik korupsi secara inovatif dan transparan. Saya sepakat dengan narasumber bahwa generasi milenial memiliki karakteristik yang menjanjikan dalam memerangi korupsi. Optimisme, idealisme, dan keakraban mereka dengan teknologi adalah modal utama yang sangat besar dari mereka untuk menjadi agen perubahan di zaman sekarang. Selain karakteristik unik generasi milenial, kita juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi potensi milenial melawan korupsi. Namun, potensi generasi milenial dalam memerangi korupsi tidak tanpa hambatan. Faktor struktural seperti birokrasi yang kaku dan kurang transparan, serta seperti sistem hukum yang belum optimal menjadi rintangan bagi mereka. Kurangnya edukasi anti korupsi dan apatisme politik juga menjadi faktor yang perlu diatasi. Selain itu, generasi milenial juga menghadapi godaan materialisme dan pragmatisme yang dapat menyeret mereka ke dalam praktik korupsi. Saya setuju sekali. Betul bahwa potensi generasi milenial dalam memerangi korupsi ini sangatlah besar, tapi bukan berarti bukanlah tanpa hambatan. Faktor struktural seperti birokrasi yang kaku dan kurang transparan, serta sistem hukum yang mungkin belum optimal, memang menjadi rintangan besar untuk generasi milenial untuk membuat perubahan ini terjadi di zaman sekarang. Kontribusi generasi milenial dalam pemberantasan korupsi. Meskipun terdapat hambatan, generasi milenial memiliki banyak cara untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Aktivisme dalam aktivisme dalam gerakan anti korupsi seperti demonstrasi dan advokasi menyuarakan penolakan terhadap korupsi. Penggunaan teknologi seperti platform pelaporan korupsi online dan kampanye anti korupsi di media sosial dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi politik seperti memilih pemimpin yang berkompeten dan untuk memberantas
korupsi dan memantau kinerja pemerintah juga merupakan langkah penting. Saya sangat setuju dengan apa yang narasumber katakan bahwa ya, meskipun generasi milenial ini memiliki banyak hambatan untuk memiliki kontribusi untuk melawan korupsi, tetapi generasi milenial ini punya banyak cara juga, apalagi di era sekarang, untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, seperti tadi yang sudah narasumber sebutkan. Lanjut. Tantangan dan harapan membangun generasi milenial yang bersih dari korupsi membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi anti korupsi dan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat sipil perlu memberikan ruang bagi generasi milenial untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, dan generasi milenial sendiri perlu memperkuat karakteristik dan integritas mereka, serta terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi agen perubahan yang positif. Saya juga sangat setuju dengan apa yang narasumber katakan bahwa untuk eh, generasi milenial ini memang dibutuh dukungan atau upaya secara kolektif agar aspirasi yang mereka miliki dapat tersampaikan dengan baik. Baik, sekarang sesi saya yang akan menjelaskan pada bagian sumber hukum dalam pemberantasan korupsi. Di sini terdapat 5 gambar, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang disebut dengan UU Tipikor. Yang mana di bawahnya itu terdiri dari 2 gambar, yaitu pasal 12 dan pasal 13 dari hukuman dan denda yang diberikan dari setiap orang yang melakukan tindak pidana dari pasal-pasal yang sudah tertera dan barang siapa yang melakukan gratifikasi. Dan di bawahnya itu terdiri dari Perda Bupati Majalengka nomor 36 tahun 2019 dan juga Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 yang menimbang bahwa upaya untuk pencegahan perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi perlu diselenggarakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Sedangkan di Perda Bupati itu di ruang lingkupnya di lingkungan sekolah biasa. Jadi di sini saya akan menganalisa, jadi secara singkat aja, tidak mendetail, karena kalau bagian detail itu untuk bagian ranah hukum. Di sini saya akan menggeneralisir analisa dari pendapat pribadi saya. Dari sini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang UU Tipikor menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. UU Tipikor mendefinisikan tindak pidana korupsi tentunya, mengatur mekanisme penyidikan, penuntutan, dan peradilan korupsi, serta menetapkan sanksi bagi para pelaku korupsi. Tadi ada denda dan pidana yang telah ditentukan. Kemudian, UU Tipikor juga memuat beberapa pasal yang relevan dengan potensi generasi milenial dalam memerangi korupsi. Misal, Pasal 12 mengatur tentang peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, termasuk hak untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian juga pada Pasal 13 mengatur pelanggaran gratifikasi. Perda Bupati Majalengka yang gambar nomor 4, nomor 36 tahun 2019, juga Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 mengatur tentang edukasi anti korupsi yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Itu yang slide pertama saya. Silakan dikomentari, Saudara Arfi. Saya setuju dengan pernyataan narasumber ya, bahwa sebenarnya untuk memberantas korupsi ini sudah ada landasan hukumnya, terutama dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang lazim disebut UU Tipikor. Tindak pidana merupakan landasan hukum yang sangatlah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. UU Tipikor ini juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak para pelaku korupsi dan memberikan perlindungan bagi para saksi atau pelapor yang memang ini adalah salah satu permasalahan bagaimana sih kalau misal apakah ada tindak perlindungan hukum jika ada seorang yang melaporkan, karena kita tahu bahwa biasanya yang melakukan korupsi
tindakan korupsi ini adalah orang-orang yang memegang jabatan-jabatan penting seperti kasus-kasus yang sudah ada berikutnya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi narasumber jika ada mungkin rujukan hukum yang lain yang mungkin bisa membantu untuk meyakinkan bahwa generasi milenial ini bahwa negara ini benar-benar memberikan landasan hukum yang pasti untuk menjamin keselamatan mereka atau untuk memberantas tindak pidana korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Baik. Baik, kalau gitu saya akan melanjutkan pada rujukan hukum lainnya, yaitu UU Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Oke, di sini akan saya jabarkan, yaitu selain UU Tipikor, terdapat beberapa peraturan hukum lain yang juga berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, dalam mengatur tentang pembentukan kewenangan dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK. Yang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP, yang dimana mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, termasuk informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dan di bawahnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas-PK, yang dimana memuat strategi nasional untuk mencegah korupsi di Indonesia, termasuk strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, yang dimana nanti di dalam pasal-pasalnya itu juga menjabarkan secara lebih spesifik ya. Di sini bagian saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Kemudian dapat dikomentari lagi oleh Saudara Arfi, silakan. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Berarti memang dari negara kita sendiri juga memberikan dasar hukum tambahan untuk untuk memberantas korupsi dan melindungi saksi ya mungkin ya selain dari UU Tipikor tahun 99 tadi. Menurut saya juga keberadaan peraturan hukum ini menunjukkan bahwa iya benar pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia karena tidak mungkin kalau sebuah pemerintahan tidak memiliki undang-undang yang kurang kuat ini yang kuat ini untuk memberantas korupsi itu berarti menunjukkan komitmen yang tinggi. Bisa saya lanjutkan lagi ya, karena ini waktu tinggal 9 menit 45 detik, jadi saya lanjutkan Baik, di bagian analisis sumber hukum yang baik. sebagai opini pendapat saya tambahkan. Nah, jadi dari keseluruhan undang-undang di atas, analisa saya adalah peraturan hukum yang ada di Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Generasi milenial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikut bagian dari penjelasan analisis sumber hukum saya. Dan slide berikutnya dilanjutkan oleh siapa? Arfi ya, silakan. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Baik, berarti kesimpulan dari diskusi pada hari ini adalah bahwa generasi milenial memiliki banyak potensi untuk menuntaskan masalah korupsi di masyarakat ini. Walaupun memang memiliki banyak halangan dan rintangan juga yang mereka hadapi, seperti mungkin dari segi umur yang lebih muda dan juga mungkin ada ketakutan juga melawan orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka. Tetapi maka dari itu juga dibutuhkan kerjasama antar pihak untuk menggagalkan korupsi ini terjadi dan untuk menggolkan sifat anti korupsi di masyarakat. Dan juga ini dibantu juga dengan efektivitas penegakan hukum dan teknologi informasi yang berada di Indonesia sekarang. Sekarang saya akan men-share bagian gambar atau postingan yang telah kami buat dan hasil perundingan kami. Berikut gambarnya, apakah sudah kelihatan, Saudara Arfi? Sudah. Oke, untuk bagian ini yang jelaskan yaitu Arfi lagi ya.
Baik, baik. Terima kasih, Saudara Hafiz. Jadi, untuk poster ini sendiri kami menginkorporasikan temanya yaitu milenial versus korupsi. Dengan tagline, korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia menjadi momok menakutkan bagi Indonesia itu sendiri. Generasi milenial dengan karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya diharapkan untuk membawa perubahan sekaligus membantu aparat, membantu pemerintah juga dalam memberantas korupsi. Jadi untuk dari pemilihan warna sendiri kami mengambil warna ungu, dan di mana warna ungu ini sering diibaratkan dengan kemewahan, dengan hal-hal yang bersifat besar, tetapi eh, akan pudar jika hal tersebut didapat menggunakan cara yang tidak halal. Contohnya adalah korupsi, di mana dilambangkan dengan foto tahanan korupsi ini. Nah, tugas dari kita, dari masyarakat, dari generasi milenial adalah untuk menyuarakan suara kita untuk melawan tindakan korupsi ini agar tidak menggerogoti Indonesia sehingga akan menghancurkan negara ini sendiri. Dan itu dilambangkan dari demonstran di bawah dengan gambar hitam yang menggambarkan suara-suara masyarakat-masyarakat yang mungkin harus lebih banyak didengar oleh pemerintah zaman sekarang. Dengan tagline buanglah koruptor kepada KPK, hukum mati koruptor, dan juga Indonesia bebas korupsi. Oke, palingan sedikit dari saya. Jadi ini kan kita fokusnya pada topiknya yaitu milenial, yang dimana milenial ini merupakan generasi emas untuk menjadi pemimpin yang baru. Kita bisa lihat fakta di Indonesia tahun 2024 wakil presiden yang terpilih yaitu dari saudara Gibran Rakabuming Raka, yang mana menjadi generasi milenial yang menjadi wakil presiden. Maka dari itu, semangat milenial ini sangat penting untuk melakukan demonstrasi pemanfaatan iptek untuk menangkap para tahanan, yang dimana nanti dari lembaga KPK melaporkan menyidik oknum-oknum koruptor yang ada di gedung-gedung besar, misalnya yang ada di DPR atau di manapun lainnya. Mungkin itu karena milenial ini punya perantara di antara Gen Z dan generasi sebelum-sebelumnya, yang mana generasi sebelumnya telah memiliki pengalaman banyak di bidang politik, dan generasi Z itu menjadi seseorang yang akan melanjutin generasi milenial ini. Maka dari itu, untuk mendapatkan pembelajaran yang terbaik pada Gen Z, tentunya generasi milenial harus memberikan contoh yang terbaik supaya negara ini akan terus maju dari negara berkembang akan berorientasi ke negara maju dalam memberantas korupsi, dan diharapkan persentase korupsi di Indonesia akan berkurang. Gitu. Mungkin closing saya lanjutkan aja ya. Jadi terima kasih untuk bagi siapapun yang telah menonton. Nanti video ini akan dipublish ke YouTube channel dari akun pribadi saya, nanti Hafizul Kisi Presentasi Kelompok. Di situ nanti kalian atau siapapun dapat melakukan tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar. Dalam seiring berjalannya waktu akan coba kami jawab. Misalnya dari ada analisa undang-undang yang belum jelas, atau misalnya ada kosakata-kosakata mungkin yang masih bingung, sehingga nanti akan kami rundingkan terlebih dahulu. Setelah itu dapat kami jawab. Begitu aja ya. Mungkin dari Fasya ada Deananda, ada tambahan? Nggak ada. Oke, berarti setelah ini saya tutup. Terima kasih untuk semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Kita klik stop recording.